Jurnal Properti Indonesia. Kali ini kita membahas terkait dengan strategi dalam bisnis properti. Itu banyak sekali skema yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Strategi ini memang kita diperlukan kreativitas yang cukup tinggi untuk supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan menjaga cash flow kita. Kali ini bersama Jurnal Properti TV telah hadir, kayaknya semua orang udah pada tahu siapa Mr. Max Win. Karena di properti beliau adalah cukup terkenal dengan skema-skema atau ide-ide bagaimana sih cara membuat satu produk KPR atau produk masyarakat supaya bisa mendapatkan beli rumah tanpa harus menggunakan KPR atau menggunakan DP. Oleh karena itu kita langsung berkenalan dengan beliau. Silakan, Mr. Maxwin. Salam kenal bagi kita semua. Salam kenal pendengar Jurnal Properti dan di YouTube juga. Salam kenal Bu Risma. Ya. Di sini mungkin ada istilah tidak kenal maka kata sayang. Boleh dong Pak Maxwin untuk memperkenalkan diri, sejarahnya masuk ke dunia properti, Pak. Seperti apa sih? Kita semua penasaran nih. Oke. Mungkin saya masuk ke materi saya gitu, lalu kita nanti discuss, tanya jawab di belakang. Paling ya silakan. 15 menit saya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, jadi hari ini saya akan presentasikan solusi properti dalam menghadapi corona. Kita tahu kan corona hari ini luar biasa, seluruh dunia. Ini kita nggak bicara Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi kalau hari ini corona is the winter, ya kan? Winternya hari ini nih, betul-betul seluruh dunia. Tapi 2018 itu ada satu orang yang sudah memperkirakan. Tapi dia mungkin tidak memperkirakan ini corona, tapi dia sudah memperkirakan. Nah, ini orang ini dan kita kenal baik orang ini. Siapa orang ini nih kebetulan? Berdasarkan siklus kehidupan. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Sedang mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Ini luar biasa Pak Jokowi kebetulan ini Kamis ini saya ketemu Pak Hasto, sekjennya PDIP. Ini mau saya mau tanya Pak, 2018 tuh winternya ini lah Pak. Saya pengen tanya itu sama Pak Jokowi nanti ketemu. Jadi mungkin saya cerita background saya adalah selama 5 tahun saya kebetulan bukan di properti Bu. Saya ini kebetulan di bidang consulting untuk membangun ekonomi Indonesia tanpa hutang. Nah ini profil kami Bu. Ya.
membuat Jakarta yang ramai sekarang jadi sepi ya kan. Jadi inovasi kami sebetulnya tahun lalu itu adalah sudah kami lakukan, itu skema program properti bebas bunga dan DP tanpa bunga, tanpa KPR, itu kami lakukan di level pemerintah. Jadi kami belum lakukan di level developer swasta. Jadi saya keliling tahun lalu itu dari partai politik, AHY, dari Andi Nupati, saya ketemu sama ini kebetulan Gubernur Sulawesi Barat yang MOU kerjasama sama kami untuk membangun perumahan tanpa bunga, tanpa KPR, dan kami program gratis untuk fakir miskin, tipe 36. Ini beliau. Kenalkan, nama saya Max Win, saya dengan Gubernur di Sulawesi Barat, Pak Ali. Ya, Pak Ali, kita merencanakan kerjasama membangun Provinsi Sulawesi Barat bebas riba. Terima kasih ya. Tentu saya sangat gembira karena adanya pertemuan ini, dan insya Allah kita saling mempelajari dulu saat ini. Nanti insya Allah kita tidak lanjuti apa yang bagus, kita jalankan bersama. Dan mungkin ada perbaikan di dalam pembicaraan kita akan sempurnakan sehingga bisa kita berjalan cepat. Perlu kita lari cepat ya, jumping gitu cepat. Iya. Tentu saya sangat gembira karena berkaitan dengan visi-misi saya itu ya memang membangun ekonomi. Nah, kemudian salah satunya sumber daya manusia yang harus utamakan lingkungan hidup, kemudian membangun konektivitas antar wilayah dan pemerintahan yang baik. Tentu di dalamnya ada budaya, ada kesehatan dan segalanya. Insyaallah kita akan membangun sumber bersama. Ya, kami dari 60 lebih keliling seluruh Indonesia, Bang Merauke, semua nerima baik. Tapi yang bisa berjalan dengan program kami yang sesuai, tidak ada under table-nya adalah cuma 8. Ya kan? Ini jadi MOU sudah sampai ini di mana Bupati, Gubernur tidak memakai dana APBD atau APBDN-nya, mereka nggak pakai sama sekali. Ya, ini direspon luar biasa, bahkan sampai karena nggak pakai dana APBD, ada satu bupati yang di mana kan minta under table, saya tolak, marah-marah, lapor ke OJK, saya dipanggil OJK. Ditanya 2 hal, dananya dari mana ini? Gitu loh. Ya, sama kedua, labanya di mana? Kalau ngadakan tanpa cicilan, tanpa KPR, tanpa bunga kan untungnya di mana? Bank saya tutup ini, bilang gitu. Ya, saya bilang, Pak, saya tuh tahapannya 3 tahap. Saya bilang OJK. Saya buat MOU dulu, saya edukasi, saya buat MOU, lalu saya siapin PT, mungkin modal 5-10 miliar per PT, Bupati nggak keluarkan uang. Lalu tahap ketiga, saya pakai caranya Pak Nadiem Makarim, atau caranya Tokopedia.
sahamnya separuhnya saya jual ke VC, Venture Capital, SoftBank. Satu kabupaten saya jual 1 triliun, kalau provinsi 10 triliun. Ya kan? Nah, tapi OJK minimal ngomong gini, semua Pak investasi, Bapak tahu enggak? Investasi OJK, investasi Indonesia harus pakai OJK. Loh Pak, yang saya tahu itu kalau ngumpulin dana harus lapor OJK. Saya nggak ngumpulin dana loh Pak. Saya melakukan seperti yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, saya dilakukan ini. Ya, Anda tahu lah OJK. Sampai tanggal 3 Juli, saya itu masuk CNBC, dunia pendidikan dianggap bodong. Saya marah-marah sama OJK. Saya kirim surat ke Pak Presiden Jokowi, ke mana saya kirim, tanggal 11 Juli dianulir. Ya kan? Jadi, akhirnya sejak itu saya tidak mau masuk pemerintahan. Saya bilang sama 8 kepala daerah, saya nggak mau masuk, karena kalau kamu mau masuk, kamu siap tak bayar under table-nya. Padahal kita kan melakukan flip bisnis pada waktu tahap ketiga. Awalnya nggak ada. Awal masih MOU. Gitu loh. Nah, jadi saya masuk ke swasta hari ini, ke developer, ya. Jadi developer, kalau begitu kami jalan, developer, ini akan jadi terdisrupsi. Nanti developer yang konvensional, yang masih model konvensional yang dipakai oleh mungkin Ciputra, dipakai oleh level yang rendah pun, yang subsidi pun masih konvensional. Konsepnya jual beli dengan bekerja sama dengan bank atau KPR. Nanti ke depan akan protes seperti kayak taksi Silver Bluebird yang protes ini. Kedua, pasar gelodok. Ini karena Tokopedia, Lazada habis. Ya kan, ini adalah kekuatan sharing ekonomi. Fondasi ekonomi dunia ke depan. Itu bukan konglomerasi, tapi sharing ekonomi. Sama seperti Airbnb, perusahaan hotel terbesar di dunia, tapi tidak punya hotel. Jadi keuntungan daripada developer sharing ekonomi adalah yang saya presentasikan ini tidak ada kredit usaha. Konsumen dengan cicilannya 1% per bulan selama 100 bulan tanpa DP, tanpa bunga, tanpa KPR. Keuntungannya 5,5% per bulan keuntungannya. Kalau kita hari ini tahu keuntungan developer sekali didirikan mungkin 10-30% dalam setahun. Kami ini 5,5% selama 100 bulan, jadi keuntungannya 550%. Go public, kita akan pakai go public dalam 5 tahun, 10 kali neraca. Dan ini ada namanya freemium property, beli properti gratis. Mungkin nanti di session kedua saya akan jelasin frame property itu apa, tapi kalau di sini mungkin kayak fokusnya membantu developer mengatasi corona, mengatasi stopnya keran kredit KPR. Nah, ini saya bisa bantu nih. Jadi kenapa kita developer kita sharing ekonomi bisa boleh dibilang mengalahkan developer yang konvensional. Karena hari ini kami memakai 2 mesin. Mesin pertama adalah mesin properti, kedua mesin UMKM. Selama ini properti hanya pakai mesin properti aja. Keuntungannya kalau disewakan untung 5% per tahun. Maka dari itu kalau kami misalnya investasi 1 triliun di developer properti dengan bupati, gubernur, wali kota itu, kami 500 miliarnya kami full bangun 100% tanpa utang bank. Dengan kita sewakan 1% per bulan tanpa DP, tanpa bunga. Lalu di sini 500 miliar lagi kami siapkan untuk danai UMKM-nya gubernur wali kota, ya kan? Nah, ini kami masuk untungnya 10% per bulan. Jadi kalau kaki kanan 10% per bulan, kaki kiri 1% per bulan digabung 1 triliun jadi 5,51%, ya. Maka dari itu kami nggak rugi ngasih 1% per bulan tanpa bunga, tanpa DP. Jadi kalau dalam waktu 100 bulan 5,5% dikalikan 100 bulan berarti 550. Kami kasih 100% nggak rugi 100 bulan. Ya. Nah, ini ada sesi kedua tentang premium property. Bagaimana pembeli properti Anda itu dapat gratis, bisa gratis. Tapi ini nanti sesi keduanya aja. Oke, jadi ini perbandingan antara developer konvensional yang memakai konsep in-house, misalnya 1 miliar, in-house-nya berarti per bulannya 40 juta. Total dibayarkan konsumen 1 miliar. Kalau ini harga propertinya 1 miliar, pakai KPR, saya asumsi 8 tahun, karena saya mau compare head-to-head sama yang sebelah kanan, jadi 1,4. Cicilan sama angsuran. Tapi kalau kami, hari ini, harga properti 1 miliar, kami kasih cicilan 10 juta aja. Jadi total dibayarkan oleh konsumen adalah 1 miliar.
Jadi kalau Anda disuruh milih, misalnya pilih mana, pilih yang ini atau ini, pasti yang ini. Jadi kalau Anda hari ini developer tidak pakai program kami nggak apa-apa. Tapi kalau kompetitor Anda pakai program kami, di sebelahnya Anda ada jual, kira-kira Anda laku enggak? Itu yang pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya, sekarang Anda bertanya, "Loh Pak, kenapa harus pakai 2 mesin?" Nah, 2 mesinnya apa? Mesin yang pertama adalah namanya mesin business trading invoice. Business trading invoice adalah bisnis yang selama ini diperbankan, didanai dengan konsepnya pakai jaminan, tapi jaminannya cuma 75%, ya kan? Di mana mereka untuk cash flow. Bayarnya misalnya bayarnya PLN, Pertamina, ini UMKM. Pasti ada pembayaran tempo, bukan karena bayarnya tidak mampu bayar uang, tapi dia butuh proses di situ. Jadi ini bayar-bayar yang kami danain. Nama saya Max Win, saya pendiri dari blibisnis.com. Kebetulan saya dengan salah satu pengusaha anti riba yang kebetulan bekerja sama dengan kami. Ini namanya Pak siapa Pak? Pak Taufik, saya dari CV Wisasko Pasuruan. Nah, kami alhamdulillah bisa kerjasama dengan Beli Bisnis ini dengan Pak Win ya. Saya setiap kirim material, kemudian saya kirimkan tanda terima surat jalannya. Nah, Beli Bisnis langsung bisa kirim ke saya untuk transfer dananya. Cukup dengan GWA saja udah cair. Ya. Jadi Beli Bisnis punya program kalau Pak Taufik nanti bisa meningkatkan sampai 10M per bulan. Ya, otomatis setahun berarti 120M. Kita berharap akan menyiapin untuk menjual company-nya. Jadi minimal nilainya 120 miliar itu. Saya akan berusaha seperti itu. Ya. Saya akan usahakan pekerjaan ini kita kerjasama bisa tambah lancar. Ya. Oke. Pak Taufik mungkin ada yang mau disampaikan ke Venture Capital hari ini. Pak Taufik semangatnya. Terima kasih kepada member kami Beli Bisnis ya. Beli Bisnis ini yang bisa membantu saya untuk membesarkan perusahaan saya tanpa adanya riba dan tanpa pinjam ke bank. Tanpa jaminan lagi. Developer sharing ekonomi di tengah-tengah antara supplier dan buyer yang hari ini menggantikan perbankan. Tapi kami tidak melakukan jual uang, tapi kami jual beli invoice-nya aja di sini. Secara hukum itu standar dibolehkan. Jadi nanti barangnya dikirim atas nama properti, lalu ada keuntungan 10% per bulan ini yang dapat generate income. Jadi kalau hari ini teman-teman ini ada lagi proses takeover, ada properti yang lagi macet, modal awalnya 52, ini butuh untuk jualan 110, kami danain full dari Venture Capital, dan kami tambahin lagi untuk mesin kedua, inject untuk trading invoice 162M. Jadi di mana konsepnya kami masuk jadi penawar sahamnya, masuk dari pemegang saham, tidak perlu ada hutang, bunga tidak perlu. Keuntungannya 5,5% kalikan 162, 8,9 miliar. Kalau 87 bulan, kira-kira 700 miliar. Ini tidak pernah terjadi di developer manapun. Hanya di developer sharing ekonomi. 2 mesin dijadikan satu. Sama seperti Gojek hari ini. Gojek kan menyatukan 2 sistem, menyatukan beberapa sistem. Ya. Jadi tidak pakai kredit usaha bank, konsumen tetap 1%, tanpa DP, tanpa bunga, tanpa KPR. Pengembangan bisnis nggak perlu keluar uang lagi, karena kami dalam waktu 2 tahun kami akan bisa dapat pendanaan 3 kali 4 kali dari nilainya 100 dari 192 ini. Karena konsepnya pakai mengeluarkan obligation. Ingat pada waktu DPR-nya Nasir marah-marahin Direktur Inalum. Nah, itu kan Direktur Inalum berbicara tentang pasar modal, kepercayaan itu bisa dapat funding. Sama, ini kepercayaannya 100 bulan miliknya PT developer yang masih kita pegang di situ. Manajemen operasional dipegang manajemen lama, pemegang saham tidak keluar modal sekali, pemegang baru keuangan pegang kami sama marketing konglomeratnya. Dalam 5 tahun ke depan umurnya perkiraan bisa 10 kali, 20 kali. Jadi seperti Gojek nanti valuasinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda tidak pakai program ini, tidak apa-apa. Cuma bahayanya, kalau Anda, tetangga Anda, kompetitor Anda yang pas di sebelah Anda pakai program ini, Anda pasti bangkrut. Ya sama seperti
tukang ojek sama Gojek. Ya, itu mungkin presentasi singkat saya. Silakan saya kembalikan ke Bu Risma. Ya, terima kasih Mr. Max. Ini menarik sekali, Pak. Jadi kalau saya lihat konsepnya tidak jauh beda dengan crowdfunding, Pak. Namun di sini Bapak menggunakan 2 mesin ini cukup cukup inovatif. Cuma di sini yang saya harus tanyakan sama Bapak nih, karena Bapak udah langsung jelasin tadi ya, semua rinciannya itu adalah terkait dengan risiko, Pak. Apa dari risiko, kan kita harus ada plus minusnya dalam menjalankan satu bisnis usaha ya, termasuk dengan menggunakan mesin yang tadi Bapak sampaikan. Itu plus minusnya, Pak. Tadi plusnya udah jelas, Bapak udah jelaskan nih. Tapi kekurangannya dari sistem ini, Pak, bagaimana dengan korelasinya dengan regulasi perbankan atau pemerintah itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Jadi ini bukan crowdfunding, karena basically kami men-take over dana itu dana dari kami sendiri via venture capital, jadi itu pun di bawah 10 orang nantinya, jadi bukan crowdfunding. Crowdfunding itu saya declare, ayo mau rame-rame kita urunan, ini enggak. Kami sudah siapin grup kami untuk masuk sebagai pemegang saham. Oke. Kedua, di posisinya ini adalah jual beli barang. Jadi nggak ada hubungannya sama banking, gitu loh. Jadi ini yang kami nggak minjemin uang, kami nggak narik duit uang, karena kami basically kami jual beli, dan itu resikonya di kami, karena kami totally yang keluar uang 80% di situ. Ya, jadi betul, resikonya karena Bapak juga tidak pakai jaminan, saya lihat. Nggak pakai jaminan. Ya. Nggak pakai jaminan, karena kami ngutangin buyer, bukan ngutangin supplier. Kalau bank itu kan ngutangin supplier, makanya dia butuh jaminan. Kami hari ini ngutangin Indomaret, ngutangin PLN, ngutangin Pertamina. Nah, pertanyaan nih, kalau Anda supply barang, ngutangin Pertamina atau ngutangin toko sebelah? Paham ya, Bu ya? Jadi basically kami ini bukan bank, bukan. Justru kami disrupt perbankan dengan konsep jual beli. Semuanya tuh basically trading. Jadi apa yang kami lakukan? Ini freeze ya. Halo, ya Bu, silakan. Suaranya nggak dengar ya? Halo? Ya, sekarang dengar. Ya, oke. Oke. Mister, tadi kan Mister bilang kalau perbankan malahan harus 70% dari nilai jaminan, bahkan KPL kita, Pak. Kalau kita menggunakan perbankan untuk pembelian lahan, itu hanya 50% loh kita dinilainya. Nah, sekarang Bapak tidak pakai jaminan, apa nggak risiko tinggi tuh, Pak? Ini kita bicara mesin kedua berarti ya, mesin perputaran. Jadi apa yang kami lakukan hari ini basically jual beli barang. Saya supply ke Sampurna, apa saya minta jaminan sama Sampurna? Enggak kan? Nah, jadi kami hari ini kami lihat, kepercayaan, ya. Pak. Iya, yes, basically kami ngutangin orang yang lebih besar dari kami. Kalau bank kan ngutangin supplier yang lebih kecil, makanya dia butuh jaminan. Betul. Kalau kami enggak ngutangin orang lebih kecil, kami ngutangin bayarnya. Ya. Dengan konsepnya bukan pinjaman pinjam, tapi supply barang. Ya, jadi hanya terkait dengan supply barang saja, Pak, tidak ada keuangan atau yang untuk misalkan membayar perizinannya atau gimana nggak? Cuma supply barang, Pak, material. Supply barang, material. Nah, kalau begitu, kenapa belibisnis.com di sini ada kegiatan yang dihentikan oleh tadi Bapak sudah bahas juga, tapi saya kayaknya perlu detail, Pak. Banyak yang nonton pengen tahu juga, Pak, permasalahan terkait dengan pemberhentian dari Satgas Pengawasan Investasi. Di sini Bapak jelas pendidikan bisnis, konsultan bisnis, investasi uang tanpa izin. Sedangkan Bapak sebenarnya meminjamkan uang gitu sama developer terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh developer. Sehingga yang tadinya developer instruksi pinjam ke bank, tidak perlu ya kan? Seperti itu. Kami sebagai partner ya, Bu. Kami nggak minjemin. Ya, betul. Sebagai rekan, partner. Partner kami masuk di akte pendirian. Jadi kami nggak minjemin uang. Jadi basically beda sama bank. Bank kan pinjemin uang. Kami masuk jadi partner. Jadi kayak misalnya Pak Arief, saya masuk jadi Pak Arief pemegang saham. Ya. Jadi masuk di dalam legalitas ya, kepemilikan saham ya, Pak? Betul. Nah, di sini ada perjanjiankah di dalam situ apabila ada pembayaran yang one prestasi dari pihak developernya atau bagaimana, Pak?
Loh, developer nggak keluar uang sama sekali. Uang ke developer sebagai pemegang saham. Untuk pembayarannya sendiri bagaimana, halo, Pak? Testing. Halo, ya, pembayarannya sendiri apakah setiap penjualan Pembayaran apa? KPR langsung di switch untuk pembayarannya, Pak? Pembayaran KPR itu langsung masuk dari pembayaran itu konsumen langsung masuk ke developer. Oke, untuk pembayaran pinjaman yang tadi terkait dengan barang-barang, Pak, itu bagaimana cara skema Pinjaman pembayaran? uangnya kami. Oh, uangnya oke, kami. jadi dikelola bersama kembali. Iya, itu uangnya kami. Jadi kami yang memang pakai di developer itu kami injek uang lagi untuk di mana developer itu punya 2 mesin. Jadi uangnya kami, bukan uangnya developer. Developer kan hari ini nggak punya uang. Kami masukkan sebagai bangun, plus kami juga tambahin untuk developer itu punya 2 mesin. Di situ. Jadi Bapak di situ RUPS di perusahaannya, ya kan? Kemudian menjadi mitra posisinya untuk berinvestasi dalam bentuk material ya Pak, atau barang-barang yang dibutuhkan oleh developer gitu ya Pak? Bukan. Kita nggak ke developernya. Kita justru supply-nya ke bidang lain. Contoh masuk ke yang pasti-pasti, Pertamina, PLN, di luar itu. Jadi developer itu punya 2 kaki, 2 sistem bisnis. Developer punya 2 sistem bisnis. Dan itu biasa, Gojek melakukan itu juga. Gojek bukan cuma transportasi, Gojek juga melakukan makanan. Gojek juga melakukan kalau dia hari ini izinnya OJK keluar kan untuk GoPay. Jadi sekarang sudah biasa satu perusahaan itu punya super app. Dalam developer hari ini untuk bisa bersaing, dia harus punya 2 mesin. Ini yang saya tekankan. Kalau pembagian profitnya sendiri, karena Bapak memposisikan sebagai rekanan dari developer, pembagian profitnya sendiri bagaimana tuh Pak? Sesuai pemegang saham, sesuai aturan dari hukum PT di Indonesia. Oke, sesuai dengan persentase saham masuk, Pak. Oke, waduh, ini pencerahan sekali, Pak. Karena apa? Banyak banget yang sekarang developer, Bapak tadi bilang nggak punya uang sekarang, apalagi dalam masa corona seperti ini. By the way, Pak, Bapak dapat ide seperti ini awalnya dari Bapak memang punya concern betul dengan MBR ini, atau dilihat dari sisi bisnis ya? Karena kalau dilihat dari sisi bisnis, resiko ada di Bapak. Oke, jadi dari awal 5 tahun kami lebih concern tentang ekonomi berbagi atau ekonomi anti riba. Jadi kebetulan saya anti riba itu bukan cuma ada di Islam, di Kristen pun di Alkitab dijelasin riba itu dilarang. Maka dari itu kenapa Indonesia ini 45 dari tahun 45 merdeka sampai ini nggak bisa makmur. Karena konsep riba itu sendiri. Jadi saya keliling ke semua dan basically kenapa bisa masuk ke properti, karena pada waktu saya sama OJK, saya nggak boleh masuk ke pihaknya pemerintah, harus lewat mereka, padahal di peraturannya nggak ada itu. Nggak ada. Lalu saya pindah ke arah developer kecil-kecil. Justru tahun lalu itu kalau ini jalan, Bu, saya sudah pensiun, Bu. Itu investasinya 20 triliun, itu dalam 5 tahun jadi 200 triliun. Luar terus biasa. Jadi Sandiaga Uno. Tapi karena ini saya pindah ke pihaknya swasta kecil-kecil, akhirnya saya danai, saya alihkan ke situ. Tapi sistemnya sama, basically di situ. Sekarang apakah masih diberhentikan yang beli bisnis ini atau sudah jalan lagi, Pak? Karena Jalan menurut lagi, saya karena program Bapak tidak ada yang menyalahi aturan. Betul, kami tidak ada loh, kami belum transaksi apapun, Bu. Kami ini baru MOU loh sama 8 bupati. Itu keliling setahun, Bu. Tidak ada transaksi apapun. Ya, intinya OJK cuma, Pak Win, tolong disiapin izin-izinnya, konsultannya apa-apa. Ya, oke, lengkapi, dan ini sudah kami lengkapi, makanya kami jalan. Kami tidak ada ngimpun dana, Bu. Loh, kami yang keluar uang, deh. Kalian bawa mastiin ke luar negeri untuk investor di Indonesia. Ya, gitu loh. Siapa? Satu lagi, Pak. Ini Bapak kan sebenarnya hampir sama konsepnya non riba ya. Jadi kita mengajak semua pelaku bisnis properti itu sudah harus
ke sistem yang berbagi hasil. Karena bagaimanapun juga perhitungan bunga komersil itu cukup tinggi. Saya mengalami karena saya developer juga, Pak. Memang bunga di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, di sini Pak, banyak terjadi developer properti syariah yang kembali lagi Pak, itu balik lagi pada niat developer itu sendiri. Manajemennya apakah sudah bagus atau gimana? Karena banyak juga user yang jadinya jadi korban Pak. Jadi pada saat beli DP, kemudian pembayaran angsuran, karena masalahnya dia mungkin BI checkingnya tolak oleh bank, tapi barangnya tidak ada Pak. Setelah 1 tahun, 2 tahun membayar. Menurut Mr. Max sendiri, bagaimana pengawasan terhadap developer yang tidak amanah ini, Pak? Jadi gini, Bu, developer hari ini syariah yang saya tahu, saya punya murid-murid yang alirannya MTR, semua saya tahu konsep bisnisnya, dia kurang 1 mesin, Bu. Selama ini cara dia bekerja adalah tanahnya dibayar 5 tahun lagi. Ya toh, lalu dia ngumpulin duit sampai 2 tahun baru dibangun. Karena dia kurang 1 mesin perputaran. Sistem dia ini berlandaskan konsepnya banking, dia pakai dengan konsepnya riba dengan nama aja. Tidak akan bisa berhasil. Pasti miss, pasti ada miss-nya. Tapi kalau kami basically beda, karena kami bisa ngasihkan 1%, kami nggak rugi loh, Bu. Karena kami ada mesin uang kedua, jadi per bulan 5,5%, setahun 550%. Kami kasih 100%, berarti kami masih untung dalam waktu 100 bulan 450%. Belum lagi kami sudah siapin go public. Dalam go public dalam 2 tahun, 3 tahun kami sudah mengeluarkan obligation, itu sudah bangun 3 kali, 4 kali, Bu, dari asetnya kami. Karena asetnya 100 bulan itu asetnya developer, bukan asetnya rakyat. Jadi hukumnya adalah hukum kasarannya, Bu. Ngekos 100 bulan dapat gratis kos-kosan. Gitu aja. Jadi hukumnya tuh sewa aja. Ya. Betul. Nah, justru dengan kita Jurnal Properti Indonesia langsung dengan narasumber yang tepatnya sehingga bisa clear, Pak. Karena jangan sampai bias juga informasi yang masuk kepada teman-teman developer sehingga hanya mendengar di satu sisi saja. Ya kan? Dengan begini Bapak bisa jelaskan, dan saya melihat tidak ada yang namanya pengumpulan dana di sini. Kemudian ada bahas mengenai edukasi pendidikan bisnisnya. Bapak justru, Mr. Max ini justru mengajarkan developer ini untuk kreatif. Yes. Jangan selalu tergantung kepada perbankan, sehingga cash flow kita aman, tidak termakan oleh bunga, apalagi yang konvensional. Ya kan, maksud Bapak seperti itu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mensosialisasikan skema yang Bapak punya ini dengan premium properti ini supaya semua mendapatkan informasi, Pak. Selain kita bicara lewat jurnal properti, karena kan harus ada edukasi ya, edukasi. Bapak sudah tepat dengan asosiasi-asosiasi perumahan, Bapak sudah MOU, kemudian dengan pemerintahan daerah. Cuman sepertinya Pak, dengan adanya masalah dihentikan Satgas Waspada Investasi ini, kayaknya Bapak harus klarifikasinya cukup banyak dan luas, Pak. Gimana Bapak tipsnya, triknya supaya bisa sampai ini, edukasi ini, Pak? Oke, jadi gini Bu, kami hari ini bukan cuma edukasi, tapi kami memberikan fully funding dengan konsep visi yang dipakai oleh Gojek sama Tokopedia. Jadi bagi kami kalau mereka hari ini posisi developer kan boleh dibilang mati segan, hidup pun tak mau. Di sisi lain perbankan sudah stop, di sisi lain KPR sudah stop. Ya. Kalau dia mau bersama terima uangnya kita jadi pemegang sahamnya, dia mau, ayo kita jalan sama-sama. Karena program ini, jujur aja Bu, kami ini lagi mau go internasional. Karena kalau sehari ini kita temanya ke developer, saya punya 2 tema yang luar biasa, yang bagaimana satu tema kedua tuh mungkin kita bisa bahas namanya freemium property. Bagaimana pembeli properti itu beli gratis, nggak usah nyicil, 1%-nya itu. Selama 100 bulan. Kami ada segmen sendiri kalau Ibu mau. Lalu kami punya program yang hari ini lagi luar biasa, 1 juta rumah. Kalau Pak Jokowi, kami 1 juta rumah bangun, kami memberikan 1 juta rumah gratis bagi fakir miskin. Ini luar biasa fenomena, dan ini bukan charity, Bu. Karena kami semakin memberi, kami diberkati. Bahkan program ini rencana go internasional keluar Indonesia, ke Bangladesh, kami dengan World Bank untuk bawa ini.
Jadi ada 3 segmen yang luar biasa. Makanya kami untuk perumahan subsidi kami nggak takut karena 50% itu kami sumbangkan sudah laku, Bu. Kami sumbangkan ke yayasan, Bu. Di situ. Jadi lewat yayasan ya, Pak? Ya, yayasan nanti menilai yayasan agama, yayasan sosial, yayasan yayasan pendidikan. Jadi guru-guru, panti jompo, yatim piatu, dia akan bisa punya rumah, Bu. Gratis. Dan kami nggak rugi. Karena ini sistemnya adalah, karena Ibu saya lihat, Bu, kalau hari ini kami untungnya 550, saya kasih 100, saya rugi nggak, Bu? Ya enggak lah, masih ada lebih 400, Pak. Yes. Iya. Oke. Iya, jadi orang kadang-kadang. Oke, keren banget. Mr. Max, ini saya memang tidak akan minta Bapak jelaskan detail karena kita akan bahas dengan segmen berikutnya. Minimal Pak, gambaran secara luas aja mengenai premium property. Penasaran soalnya kita. Gambaran luas aja, Pak. Oke. Jadi gini. Orang kalau beli properti, dia pasti harus punya uang, kedua harus bisa bertelur emas, betul ya? Betul. Ya kan? Atau dia itu pengusaha. Ya kan? Apa yang kami lakukan, kami maju selangkah yang nggak pernah agen properti lakukan. Kami memberikan bisnisnya. Hari ini kami dalam waktu sebulan kami sudah kerjasama sama 10 developer besar di Surabaya, Ciputra salah satunya. Bagaimana bisa beli propertinya Ciputra gratis dalam waktu 2 tahun. Bahkan kalau dihitung secara return of investment, beli properti Ciputra bisa 300%. Caranya bagaimana? Ya ini gambaran kasarannya aja. Jadi gini, kalau kita tahu in-house itu kan 4% kalau 2 tahun, 4% per bulan. 100 dibagi 24, 4%. Berarti kalau dia hari ini mau beli propertinya gratis, dia punya bisnis, kalau dia nggak punya bisnis, saya kasih bisnis yang bisa generate income 10% per bulan. Kalau generate income 10%, berarti dia harus punya modal 50%. Jadi kalau modal 1M, dia harus punya modal 500 juta. Bisnis saya kasih, dia kelola 100%, untungnya 10%, 50 juta dia bayarkan pergi ke pihaknya Ciputra. Selama 24 bulan, lalu angsa bertelur emasnya dipotong. Berarti dia modal 500, dia dapat 300% dari uangnya. Dapat propertinya gratis. Jadi kami untuk masa corona ini justru orang takut beli properti, kami asik bisnis yang supaya dia hari ini nggak perlu khawatir, dia bisa bayar bisnisnya sendiri. Bisnisnya bisa bayar sendiri. Itu yang kami lakukan. Karena kami hari ini kan banyak perusahaan-perusahaan di bawah kami, naungan kami, perputaran bisnisnya, itu yang kami kasih, Bu. Contoh, kami punya pabrik pemadam kebakaran terbesar di Indonesia, di Jakarta dan di Surabaya, suplainya kami PLN Pertamina. Kami tunjuk mereka jadi agennya kami, pembayarannya mereka langsung dapat bayaran tagihannya dari PLN Pertamina. Tapi kami pabrik dapat misalnya untungnya 20%, 10% untuk pabrik, 10% untuk mereka. Itu salah satu gambaran anunya di situ. Ya. Jadi di sini memang tadi ya Pak. Ya silakan Bu, enggak apa-apa. Ibu aja. Enggak, silakan Bapak. Silakan Pak, Mr. Max. Ya. Kayaknya asik juga ya, sih saya jadi sebetulnya kalau di premium harus butuh waktu segmen tertentu karena nanti kita nggak cuma ini segmennya di premier juga, kita di secondary orang nanti beli properti dengan sistemnya kita. Beli properti hari ini 15 miliar AJB, 15 miliar 15 bulan ke depan penjualnya ngasih cashback dan penjualnya nggak rugi. Oke. Jadi kesimpulannya nih Pak ya, dari apa yang sudah Mr. Max paparkan, intinya Bapak ini memposisikan sebagai investor yang masuk ke developer hanya melihat opportunity yang bagus. Ya, bergabung menjadi mitra, kemudian mesin cash flow-nya sendiri Bapak sebenarnya sudah punya. Dan istilahnya itu yang akan mensuplai apa yang dibutuhkan oleh mitra kita. Ya. Selain ya, itu juga gitu, Bapak ada charity-nya. Charity-nya apa? Membantu MBR, ya kan? Ya. Belum lagi Bapak memberikan dari profit itu untuk memberikan gratis. Ya. Betul Pak? Betul. Kenapa? Kenapa dari segitu konsep Bapak yang begitu
begitu bagusnya itu sampai menjadi perhatian pihak pengawas investasi sehingga punya kesimpulan untuk menghentikan. Dasarnya mereka apa itu, Pak? Jadi gini Bu, kalau OJK tidak tahu tentang program yang saya sampaikan hari ini. Yang tahu OJK adalah Pak Winadi keliling Sabang sampai Merauke, ketemu bupati-bupati, ada bupati yang basically minta under table, tak tolak, sakit hati Bu, lapore ke OJK. Paham ya Bu? Itu. Jadi ceritanya cuma basically kenapa Pak Win itu ngomong sama bupati ini gitu loh Bu. Nah, kan Di situ ada program ini sangat faktor bagus. dislike. Iya, ada orang gini loh Bu, kalau Ibu program ini pasti saya yakin dari Sabang Merauke pasti terima program ini. Cuma problemnya minta under table di depan enggak. Kalau saya diminta under table Bu, dari 1 triliun dimintai 20%, uangnya siapa Bu? Saya kan harusnya, saya itu part ketiga baru saya jual. Di awal kan 200 miliar uangnya siapa Bu? Saya minta diminta under table di bawah, depan. Dari sisi kalkulasi prospek bisnisnya Mr. Max, ada nggak punya pemikiran ingin menggandeng pemerintah? Karena yang punya program rumah subsidi ini kan pemerintah. Bagaimana memaintain atau membentuk satu kolaborasi antara antara yang dimiliki oleh perusahaannya atau programnya Mr. Max dengan programnya pemerintah, itu kan lebih asik loh. Saya basically dari dulu diminta Pak Budi Bagorinanusah untuk masukin gandeng. Saya ngomong Pak Budi, Pak, saya ini butuh kapal yang besar. Kapal besar itu bupati, gubernur, wali kota. Karena segitu masuk saya itu minimal 1 triliun. Gitu loh. Saya nggak bisa kecil-kecil, saya ngomong gitu. Karena waktu itu fokusnya ke sana. Tapi setelah kena OJK, Pak, Bu, saya OJK, saya wis kapok. Saya masuk ke kecil aja, 10 M aja saya terima, Bu. Tapi ini kebetulan dipanggil sama negara, sama Pak Hasto, Sekjen rencana Kemis saya dipanggil ke beliau untuk membicarakan ini. Karena beliau juga dengar dari World Bank rencana juga pakai program kami untuk keluar Indonesia. Gitu loh. Kan malu dong. Nanti Indonesia, ini saya bangun untuk di luar negara, tapi Indonesia nggak kebangun kan malu. Jadi kecuali Pak Hasto nanti ngomong menjamin, Pak, saya jangan di-OT, Pak, saya nggak mau masuk politik, tapi saya jangan di-OT, saya bantu nanti. Saya bantu di luar aja, saya nggak mau jadi apa-apa, staff-staff saya nggak mau. Saya bantu di luar aja, tapi saya tolong disupport. Jangan sampai saya hal politik. Gitu. Ya. Ya. Mister, kalau saya lihat konsepnya Mr. Max ini keren banget. Apalagi kalau ditambah kolaborasi dengan direktorat PUPR karena mereka itu yang memang memiliki rule atau kebijakannya bagaimana rumah subsidi ini bisa tetap jalan programnya, termasuk pengelolaan dari dana subsidi tersebut. Nah, dan tahun ke depan memang sudah ada yang namanya program untuk menggairahkan bank-bank daerah untuk berperan serta aktif di dalam pengadaan rumah subsidi ini. Jadi ini kan program sangat bagus, Pak. Sangat sayang kalau sampai kita teman-teman developer itu minim informasi dan bisa dibiaskan oleh informasi yang masih saya lihat dari data yang kita terima ini mengenai dihentikan Satgas Waspada, kemudian ini kayaknya masih mentah banget gitu loh, Pak. Dan harusnya bisa disupport oleh pemerintah. Apa programnya misalnya di sini? Sudah pernah pendekatan ke Kementerian PUPR, Pak? Sempat dikenali Pak Budi ya, sama waktu itu almarhum kenali ketemu sama menterinya, sempat sih. Cuma ya kan menteri lebih memfokuskan itu memberikan subsidi, dan program kami nggak perlu subsidinya karena kami hari ini dengan konsep ini adalah sistem ekonomi baru yang dimana di luar wacananya menteri gitu loh Bu. Ini adalah totally different. Jadi nggak bisa digabung. Kalau menghadap kepada RI 1, Bapak udah dapat poin plus karena beliau itu adalah orang yang sangat menghargai setiap ide kreatif, terutama mengedepankan bagaimana caranya kita menguntungkan pihak developer dan tentunya untuk pihak MBR juga tidak kesulitan untuk mendapatkan rumah. Terus terang, Mr. Max, sekarang ini kita memang dilema. Untuk menjalankan rumah subsidi ini, kita tidak gandeng bank, kita juga nggak mampu. Kita gandeng bank, kita banyak dana yang memang harus berbagi dengan pihak bank dan begitu besar.
Itu yang jadi problem, Pak. Sebenarnya sekarang ini. Bapak tahu nggak di dalam perbankan itu ada beberapa peraturan internalnya perbankan yang mengharuskan kita menyimpan dana untuk keamanan pihak bank sendiri. Contohnya seperti MBR harus menyimpan dana angsuran 6 kali, Pak, di masa pandemi. Padahal justru di masa pandemi ini kita justru harus membantu konsumen atau developer. Tapi dalam hal kenyataannya kan memang semua juga ingin aman, tidak mau mengambil satu kebijakan yang sembrono sehingga bisa menjadi risiko untuk perbankan itu sendiri. Nah, di pandemi ini, ide Bapak ini kan cukup brilian nih, Pak. Bagaimana, Pak? Yakinkan pada pemerintah atau kepada kita semua bahwa produk Bapak ini harus bisa jalan untuk menyelamatkan bisnis properti terutama rumah subsidi, Pak. Ya, basically hari ini saya kan setiap ide bisnis, Bu, semua pasti pro dan kontra. Maka Jack Ma kan bilang gini, orang yang bermental miskin pasti melihat masalah di setiap solusi. Hari ini saya kasih solusi yang dimana secara bisnis konsumen tidak bayar DP, tidak bayar bunga, cuma 1% selama 100 bulan, tanyanya uangnya dari mana, ya kan? Ada gitu loh. Jadi saya hari ini fokus ke murid-murid saya yang memang positif mau jalan, mereka nothing to lose karena uangnya kan dari kami, fully resikonya kami. Yang penting kami masuk as a partner, kita besarin sama-sama gitu loh. Kalau kami sih gitu sih. Jadi saya walaupun nggak dibantu Pak Jokowi, saya tetap jalan gitu. Ya. Mantap, luar biasa. Bapak, ini ada satu pertanyaan dari teman-teman kita developer. Apa syarat menjadi rekanan Bapak? Ya, syaratnya adalah tanahnya harus clear, jadi tanahnya harus nggak boleh hutang. Lalu kedua, bangunannya minimal 20%. Ya, itu kami akan danain full 80% tanpa harus pihaknya developer ngeluarin uang sama sekali. Nanti mereka sebagai manajemen operasional, mereka yang tak kasih uang untuk mereka bangun. Kedua, untuk keuangannya, financial engineering di kami. Kedua, marketing, premium marketingnya di kami. Cara penawarannya pun kami akan buat lebih bagus, Bu, nanti. Jadi bagaimana nanti ya, Pak, beli properti itu ya cuma dengan uang 10% sudah nggak ada cicilan selama 100 bulan. Gitu. Keren, Pak. Kalau misalkan teman kami developer ini sudah punya hutang kepada Bank BTN, Pak, tapi kalau dihitung secara bisnis masih oke banget. Apakah Bapak bisa bantu untuk clearkan dulu dengan BTN, kemudian istilahnya take over gitu ya? Tapi dengan kemitraan yang seperti tadi, tidak kehilangan sama sekali. Ya intinya nanti kan dinilai asetnya dia sama utangnya dia berapa. Kalau memang memungkinkan masih ada potensi bisnis, why not? Kalau hari ini AirAsia, Tony Fernandes saja beli AirAsia RM1 itu, karena utangnya besar. Ya tergantung potensinya, bisa nggak future-nya bisa. Kalau selama dia future-nya bagus, why not, Bu? Bagi kami ini kesempatan untuk belanja perusahaan pasca pandemi ini. Ya, harus kemana menghubungi Bapak nih kalau ada teman-teman developer yang ingin mengajukan semacam summary project-nya supaya bisa dipelajari. Ke sekretaris saya di nomor telepon 081 550 220 17. Oke, biasanya berapa lama Pak proses penganalisa dari pihak Bapak untuk memastikan bahwa ini layak atau tidaknya menjadi rekanan? Seminggu langsung. 1 minggu, Pak? 1 minggu. Ya. Dan itu seluruh Indonesia? Yes. Oke. Karena dana budgetnya yang harusnya ke pemerintah, yang Bupati Wali Kota itu saya alihkan ke sini, Bu. Jadi ke perjanjian biasa seperti perusahaan saja ya Pak ya, kemudian RUPS masuk di dalam perusahaan dan mungkin mekanisme teknisnya untuk pembagian profit dan lain-lainnya tentunya itu mungkin ada pembahasan sesuai dengan umumnya peraturan kerjasama gitu ya Pak ya? Ya, ikut peraturan PT lah. Ya, ikut peraturan PT. Jadi terbatas. Jadi kesimpulannya nih Pak, Bapak bisa dari kan teman-teman kita banyak banget Pak yang sudah memang sudah PKS atau bukan PKS ya sudah kerjasama dengan bank, ya kan? Terutama bank yang memang fokus terhadap perumahan.
banyak banget yang sudah nemplok di sana sertifikatnya, dan untuk bergerak, untuk jalan aja kayaknya nafasnya udah ngapa-ngapa. Bagaimana ini kondisinya seperti ini, orang konsumen user di zaman pandemi ini juga tidak sesuai seperti hari biasanya gitu. Jadi menurut saya mudah-mudahan, saya doakan Bapak sukses, Thank you. lancar dengan programnya, karena tujuannya memang untuk membantu dan bermitra, sama-sama saling menguntungkan, dan yang paling penting Pak, kita membantu program pemerintah untuk mewujudkan rumah MBR yang tadi Bapak bilang 1 juta, bahkan dari CSR-nya Bapak sendiri, perusahaan itu sudah diperhitungkan dengan menggratiskan rumah yang akan dibagi-bagi gitu kan. Betul. Ya, jadi kita akan ada segmen berikutnya yang mengenai detail mengenai premium properti Pak. Boleh? Nanti. Karena itu banyak yang menarik. penasaran di situ. Gimana Pak? Itu untuk secondary. Karena itu untuk bagaimana masyarakat rumah-rumah secondary yang mau dijual dengan konsep premium property itu lebih menarik. Ya, itu juga yang kita betul-betul tunggu nih Pak sebenarnya. Ya. Oke. Jadi ada lagi closing statement dari Bapak terkait dengan untuk memastikan Pak kepada teman-teman penonton Properti Indonesia terkait dengan permasalahan OJK itu Pak, kemudian harapan dari perusahaan Bapak untuk rumah MBR ini dan developer seluruh Indonesia. Oke, jadi closing statement kami, saya 5 tahun ini saya mengedukasi masyarakat Indonesia. Saya punya murid-murid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pentingnya ekonomi anti riba itu sendiri. Dan hari ini kami Max Win Organization punya suatu terobosan yang luar biasa. Bukan kami hebat, kami merasa ini adalah hikmat daripada kebesaran Tuhan. Tuhan ingin bahwa orang-orang yang hari ini terlantar, yang nggak pernah diperhatikan di kolong jembatan, ini kesempatan mereka bisa punya rumah layak tanpa mereka harus keluarkan uang. Itu fokus kami hari ini. Jadi kami nggak merasa hebat, enggak. Kami basically ini sudah bagaimana arahnya ke social entrepreneur ya. Itu yang kami mau galakan. Jadi bagi Anda yang mau gabung sebagai developer, kami buka dengan tangan terbuka. Anda tidak perlu keluar uang. Kami yang ngeluarin uangnya itu, dan kami akan membuat Anda seperti Gojek di dunia properti nantinya. Ya, tergantung Anda. Mungkin Anda hari ini saya masih buka peluang, tapi saya nggak tahu nanti mungkin setahun lagi sudah banyak partner saya. Ya, basically kami mungkin nggak mungkin direct. Sama seperti hari ini Anda Nadiem Makarim. Kalau Anda 2008 ketemu Nadiem Makarim, Anda punya uang 100 juta aja diterima sama Nadiem Makarim. Tapi pertanyaan saya, hari ini Anda punya 100 juta, diterima nggak Nadiem Makarim mau masuk jadi pemegang sahamnya Nadiem Makarim? Tidak akan diterima. Hari ini kesempatan Anda, ya kan, open mind. Ya, kalau hari ini Anda lihat Zoom kenapa begitu luar biasa? Kenapa audio? Dia berubah jadi video sangat butuh waktu. Tapi kalau Zoom, karena dari awal dia buat simple, dia buat dari awal dari video, jadi dia cepat progresnya. Jadi intinya orang yang bermental dinosaurus mungkin melihat ini, wah nanti lihat dulu aja. Lihat dulu, Anda belum tentu bisa ketemu saya lagi setahun lagi. Anda ketemu partner-partner dan negosiasinya sudah, waduh sadis mungkin. Mungkin Anda dikasih cuma 10%, 1%, nggak tahu. Ya kan, di situ. Karena visi saya secara pribadi program ini. Itu aja statement saya. Oke, Mr. Max. Ya. Satu lagi, karena ini adalah sahabat-sahabat kita yang sangat antusias dengan acara program kita nih Pak. Dia nanya juga, apakah sampai sekarang ini Bapak sudah bermitra dengan berapa banyak perusahaan? Ini yang lagi pengajuan sama kami, ini lagi proses, ada 4 ini Mas ya. 4. Tapi di terus kita terima terus. Di Jawa Timur Pak? Di Papua 1. Papua 1. Oke, Komisaris Jurnal Properti Indonesia juga. Papua. Komisaris Jurnal Properti Indonesia juga bikin perumahan di Papua Pak. Wah, oke, nice. Mungkin kenal sama Pak Kurniawan lagi proses. Pak Kurniawan ya Pak? Iya. Oke, karena Papua itu harganya cukup oke Pak, fantastik Pak. Oke. Iya, 200 juta loh. Iya, betul Pak, sangat bagus sekali.
Oke, Mr. Max, terima kasih banyak atas waktunya. Sungguh berharga sharing informasi hari ini. Kami dan penonton Jurnal Properti Indonesia sangat berterima kasih Bapak hadir dalam segmen ini karena banyak dinantikan juga solusi oleh teman-teman developer terkait dengan banyak sekali problem, terutama problem masalah pembiayaan yang sekarang ini masih kita berkiblat kepada KPR atau KYG atau KPL kepada bank, ya. Dan itu sangat sangat hitungannya itu sangat menguras memang. Jadi kita itu kayaknya kerja keras banget, Pak. Dengan adanya kehadiran Bapak dengan konsep baru Bapak, kami Jurnal Properti Indonesia mengucapkan sukses. Mudah-mudahan bisa berjalan sehingga banyak pihak developer yang terbantu, Mr. Max. Oke, masih. Iya, oke. Terima kasih. Selamat siang, Mr. Max. Next kita ketemu. Saya mau ke Surabaya hari Rabu, Pak. Kita ketemu. Oke.